Berikut adalah pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bagan organisasi? Bagan organisasi adalah struktur pelaporan dan pembagian kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, jelaskan pengertian diferensiasi. Diferensiasi merupakan aspek dari lingkungan internal organisasi yang diciptakan oleh spesialisasi kerja dan pembagian kerja. Yang ketiga, keuntungan delegasi ada apa saja? Yang pertama, pendelegasian yang efektif bisa digunakan untuk mengungkit energi manajer dan kemampuan bawahannya. Dan yang kedua, membantu mengembangkan efektivitas bawahan. Nomor 4, sebutkan langkah-langkah dalam delegasi yang efektif. Pertama, mendefinisikan tujuan secara ringkas. Yang kedua, memilih karyawan untuk suatu tugas. Yang ketiga, meminta tinjauan bawahan mengenai pendekatan yang disarankan. Yang keempat, memberikan bawahan otoritas, waktu, dan sumber daya, yang termasuk orang, uang, peralatan, untuk melakukan sebuah penugasan. Yang kelima, jadwal pemeriksaan untuk meninjau ulang perkembangannya. Yang keenam, mengikuti dengan mendiskusikan perkembangan kinerja dalam jeda waktu yang sesuai. Nomor 5, sebutkan keuntungan potensial yang esensial bagi suatu organisasi dari pendekatan fungsional tradisional untuk departementalisasi. Ekonomi skala bisa direalisasi, pemantauan lingkungan yang lebih efektif, standar kinerja bisa dipertahankan, pengembangan keterampilan secara mendalam, teknisi spesialis relatif bebas, pengambilan keputusan dan garis komunikasi sederhana. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan organisasi divisional? Organisasi divisional merupakan departementalisasi yang membuat kelompok unit pada seluruh produk, pelanggan, atau wilayah geografis. Apa yang dimaksud dengan dynamic network? Dynamic network adalah pengaturan sementara di antara mitra yang dirakit dan dipasang kembali agar beradaptasi dengan lingkungannya. Jelaskan pengertian broker. Broker yaitu seseorang yang menyusun dan mengkoordinasikan peserta dalam sebuah jaringan. Sebutkan peran penting yang dijalankan broker. Peran perancang, peran proses perekayasaan, peran pemeliharaan. Dan yang terakhir, sebutkan 2 strategi umum yang dilakukan manajer untuk mengatasi ketidakpastian yang tinggi dan tuntutan informasi semakin kompleks. Yang pertama, manajer dapat bertindak untuk mengurangi kebutuhan akan informasi. Dan yang kedua, manajer dapat meningkatkan kapasitas untuk menangani informasi lebih lanjut. Sekian pertanyaan dari kelompok 6.